Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amal Nabila Azahra dari kelas 5B, Prodi PBSI. Di video kali ini, saya akan mempresentasikan handout atau bahan ajar tentang drama. Kompetensi dasar yang saya gunakan untuk membuat handout adalah KD 3.18 dan KD 4.18, yaitu mengenai mengidentifikasi alur cerita, babak demi babak, dan konflik dalam drama yang dibaca atau ditonton, dan mempertunjukkan salah satu tokoh dalam drama yang dibaca atau ditonton secara lisan. Handout yang saya buat merupakan materi bahasa Indonesia kelas 11 semester ganjil dengan materi drama. Sebelum memasuki ke materi inti, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kompetensi inti, yaitu yang pertama memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait dengan fenomena dan kejadian tampak mata, dan menghargai dan menghayati perilaku, jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi, dan gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Indikator yang saya gunakan yaitu yang pertama ada menjelaskan alur cerita, babak demi babak, dan konflik dalam drama yang dibaca atau ditonton. Yang kedua, mengkategorikan jenis-jenis alur cerita, jenis-jenis babak demi babak, dan konflik dalam drama yang dibaca atau ditonton. Yang ketiga, menyimpulkan tahapan alur cerita, babak demi babak, dan tahapan konflik yang ada dalam drama yang dibaca atau ditonton. Yang keempat, mengemukakan salah satu tokoh yang ada di dalam drama yang dibaca atau ditonton. Yang terakhir, memeriksa atau mengedit hasil dari salah satu tokoh yang ada di dalam drama yang dibaca atau ditonton. Meta konsep yang saya buat di sini ialah yang pertama menjelaskan dan menyimpulkan alur cerita, babak demi babak, dan konflik dalam drama yang dibaca atau ditonton. Yang kedua, mengkategorikan jenis-jenis alur cerita, jenis-jenis babak demi babak, dan konflik dalam drama yang dibaca atau ditonton. Yang ketiga, ada mengemukakan salah satu tokoh yang ada di dalam drama yang dibaca atau ditonton. Yang terakhir, memeriksa atau mengedit hasil dari salah satu tokoh yang ada di dalam drama. Memasuki materi inti, di sini saya memaparkan materi yang pertama itu ada pengertian drama. Drama adalah kisah kehidupan manusia yang dijadikan sebuah pertunjukan atau dipentaskan berdasarkan naskah, gerak waktu, unsur-unsur pembantu, kostum lampu, musik, dekorasi, menggunakan percakapan dan dapat disaksikan oleh penonton. Drama berarti perbuatan atau tindakan atau action. Drama dapat pula diartikan sebagai sebuah lakukan atau cerita berupa kisah kehidupan dalam dialog dan lakuan tokoh yang berisi konflik. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), drama memiliki beberapa pengertian. Yang pertama, drama diartikan sebagai syair atau prosa yang menggambarkan kehidupan dan watak melalui tingkah laku atau akting atau dialog yang dipentaskan. Yang kedua, cerita atau kisah yang melibatkan konflik atau emosi yang khusus disusun untuk pertunjukan teater. Pengertian lain, drama adalah kisah kehidupan manusia yang dijelaskan, dipentaskan berdasarkan naskah melalui percakapan, gerak laku, unsur-unsur pembantu, dekor, kostum, rias, lampu, musik, dan disaksikan oleh penonton. Materi yang kedua yaitu memahami struktur drama yang dibaca atau ditonton. Seperti teks lainnya, drama terdiri atas bagian-bagian yang tersusun secara sistematis. Susunan bagian-bagian drama tersebut sebenarnya merupakan salah satu unsur drama pula, yakni yang biasa disebut dengan alur. Seperti juga bentuk-bentuk sastra lainnya, sebuah cerita drama pun harus bergerak dari
suatu permulaan melalui suatu bagian tengah menuju suatu bagian akhir. Ketiga bagian itu diapit oleh dua bagian penting lainnya, yakni prolog dan epilog. Prolog merupakan kata-kata pembuka, pengantar, ataupun latar belakang cerita yang biasanya disampaikan oleh dalang atau tokoh tertentu. Epilog adalah kata-kata penutup yang berisi simpulan atau amanat tentang isi keseluruhan dialog. Bagian ini biasanya disampaikan oleh dalang atau tokoh tertentu. Selain kedua hal di atas, dalam drama terdapat dialog. Dialog dalam drama meliputi bagian orientasi, komplikasi, dan resolusi atau denouement. Bagian-bagian itu terbagi dalam babak-babak dan adegan-adegan. Satu babak biasanya mewakili satu peristiwa besar dalam dialog yang ditandai oleh suatu perubahan atau perkembangan peristiwa yang dialami tokoh utamanya. Adapun adegan hanya melingkup satu pilihan-pilihan dialog antara beberapa tokoh. Orientasi berisi tentang memperkenalkan para tokoh, menyatakan situasi sesuatu cerita, mengajukan konflik yang akan dikembangkan dalam bagian utama cerita tersebut, dan ada kalanya membayangkan resolusi yang akan dibuat dalam cerita itu. Komplikasi atau bagian tengah cerita mengembangkan konflik. Contoh, pelaku utama menemukan rintangan-rintangan antara dia dan tujuan dan berjuang untuk menanggulangi rintangan-rintangan ini. Resolusi hendaklah muncul secara logis dari apa-apa yang telah mendahuluinya di dalam komplikasi. Titik batas yang memisahkan komplikasi dan resolusi adalah klimaks atau turning point. Ada klimaks perubahan nasib sang tokoh sangat menentukan. Kepuasan para penonton terhadap suatu cerita tergantung pada sesuai tidaknya perubahan itu dengan yang mereka harapkan. Pengarang dapat mempergunakan teknik flashback atau sorot balik untuk memperkenalkan penonton dengan masa lalu sang pahlawan, menjelaskan suatu situasi atau untuk memberikan motivasi bagi aksi-aksinya. Terdapat beberapa bentuk drama, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan bentuk sastra cakapannya. Ada drama puisi, yaitu drama yang sebagian besar cakapannya disusun dalam bentuk puisi atau menggunakan unsur-unsur puisi. Yang kedua, ada drama prosa, yaitu drama yang cakapannya disusun dalam bentuk prosa. Yang kedua, ada berdasarkan sajian isinya. Yang pertama ada tragedi atau drama duka, yaitu drama yang menampilkan tokoh yang sedih atau muram yang terlibat dalam situasi gawat karena sesuatu yang tidak menguntungkan. Keadaan tersebut mengantarkan tokoh pada keputusasaan dan kehancuran. Dapat juga berarti drama serius yang melukiskan pertikaian di antara tokoh utama dan kekuatan yang luar biasa, yang berakhir dengan malapetaka atau kesedihan. Yang kedua ada komedi atau drama ria, yaitu drama ringan yang bersifat menghibur walaupun selorohan. Di dalamnya dapat bersifat menyindir dan yang berakhir dengan bahagia. Yang terakhir ada tragedi komedi atau drama duka ria, yaitu drama yang sebenarnya menggunakan alur cerita duka cita tetapi berakhir dengan kebahagiaan. Yang terakhir ada berdasarkan kuantitas cakapannya. Ada pantonim, yaitu drama tanpa kata-kata. Yang kedua ada minikata, yaitu drama yang menggunakan sedikit sekali kata-kata. Dan yang terakhir dialog monolog, yaitu drama yang menggunakan banyak kata-kata. Di sini ada salah satu contoh drama, yaitu dengan berjudul Panembahan Reso, karya W.S. Rendra. Nah, materi yang keempat yaitu mengemukakan tokoh yang ada di dalam drama. Di dalam drama di atas yang telah dicontohkan yaitu ada beberapa tokoh. Yang pertama ada Sekti, Reso, Lembu, Jambu, Bambu, dan Darat. Tokoh dapat berupa kata ganti petunjuk orang seperti aku, kamu, dia, mereka, dan sebagainya. Penggunaan kata ganti semacam ini memperjelas sudut pandang penceritaan.
Tokoh dibedakan ke dalam protagonis, antagonis, dan tirtagonis. Protagonis adalah tokoh yang menampilkan sesuatu sesuai pandangan dan harapan pembaca, menggambarkan watak yang baik dan positif. Tokoh protagonis dapat menyita empati dan perhatian para pembaca. Antagonis, lawan dari protagonis. Antagonis menjadi salah satu tokoh yang menimbulkan konflik dalam cerita. Ia merupakan penggambaran watak yang buruk dan negatif, biasanya dibenci para pembaca. Namun dalam beberapa cerita, pengarang juga memberikan porsi cukup banyak pada para tokoh antagonis sehingga menyita perhatian pembaca. Tritagonis disebut juga karakter ketiga atau penengah yang menggambarkan watak yang bijak, berfungsi sebagai pendamai atau jembatan atas penyelesaian konflik. Biasanya muncul sebagai tokoh yang menyelesaikan permasalahan dalam sebuah cerita. Dan terakhir ada figuran. Figuran merupakan tokoh atau peran yang kurang berarti dalam penceritaan. Figuran disebut juga peran pembantu. Berbeda dari penggolongan tiga tokoh sebelumnya, figuran digolongkan ke dalam jenis tokoh berdasarkan tingkat pentingnya peran. Di sini ada petunjuk belajar. Yang pertama, saya menggunakan metode ceramah, yakni guru menerangkan teori pengantar tentang drama. Yang kedua, guru memberikan contoh drama yang dibahas bersama dengan tokoh yang ada di dalam drama. Yang kedua, diskusi kelompok. Yakni guru membagi kelas menjadi beberapa kelompok. Setiap kelompok mengkategorikan jenis-jenis alur cerita, jenis-jenis babak, dan konflik dalam drama yang disediakan. Yang ketiga, ada salah satu kelompok melakukan presentasi terhadap hasil pekerjaannya, dan kelompok lainnya memberikan tanggapan atau sanggahan. Yang ketiga, ada penugasan akhir yang dilakukan secara kelompok, yaitu guru menugasi siswa untuk membuat video drama sesuai dengan drama yang ditonton atau yang diberikan dengan batas waktu selama 2 minggu pengerjaan. Setelah membahas materi, terdapat beberapa latihan soal yang dapat dikerjakan. Yaitu di sini saya menggunakan latihan soal uraian yang berjumlah 5 soal. Yang pertama ada unsur-unsur drama meliputi apa saja. Yang kedua ada unsur yang berbeda pada drama dengan karya sastra yang lainnya. Yang ketiga ada tokoh dalam drama dibedakan menjadi berapa dan jelaskan. Yang keempat ada jelaskan apa yang dimaksud dengan drama. Yang terakhir secara umum ada 2 langkah utama yang harus kita lakukan ketika akan mementaskan drama, sebutkan dan jelaskan. Dan di sini ada berupa kunci jawabannya. Sekian presentasi yang saya dapat laporkan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.